Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Saputra, NIM 2012500012 dari kelas AB2A, mata kuliah Matematika Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah saya dapat, yaitu materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Pada video ini saya akan menjelaskannya. Selamat menonton. Oke, inilah tugas pemahaman materi 1 sampai 4. Kita mulai dari materi pertemuan pertama, yaitu matematika bisnis. Matematika adalah bagian penting dari pengelola bisnis. Bisnis dan matematika berjalan beriringan. Ini karena transaksi bisnis dengan uang dan uang mencakup semuanya dengan sendirinya. Matematika bisnis digunakan oleh perusahaan komersial untuk merekam dan mengelola operasi bisnis. Organisasi komersial menggunakan matematika dalam bidang akuntansi, manajemen persediaan, pemasaran, perkiraan, penjualan, dan analisis keuangan. Penggunaan matematika bisnis dalam bisnis adalah penting untuk menjaga operasi yang menguntungkan dan menjaga pencatatan yang akurat, menjaga keuntungan dan membuat peraturan yang diperlukan agar bisnis juga berhasil. Ini mengajarkan mereka bagaimana menyulap diskon, markup, overhead, laba, manajemen inventaris, pengajian, pendapatan, dan semua kompleksitas lainnya dalam menjalankan bisnis, sehingga karir dan keuangan mereka dapat berkembang. Di materi kedua ada materi himpunan, yaitu himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Di sini saya telah membuat contohnya, yaitu contoh pertama yaitu kumpulan orang-orang yang menyukai matematika, yaitu adalah sekelumpulan orang yang menggambarkan sebuah himpunan. Dan contoh yang kedua sama, yaitu kumpulan atlet-atlet berbakat. Di sini saya telah membuat jenis-jenis himpunan, yaitu ada himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau dengan kardinalitas sama dengan 0 atau kosong. Contoh, Y sama dengan buka kurung X lebih besar X kurang X. Ini tidak ada bilangan, yaitu disebut dengan himpunan kosong. Dan juga G sama dengan manusia yang tidak bernapas. Manusia yang tidak bernapas ini tidak ada di dunia. Jadi bisa kita sebut dengan himpunan kosong. Yang kedua ada himpunan bagian. Himpunan bagian yaitu jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B. Yang contohnya adalah himpunan P kita buat 1, 2, 3 dan himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah maka dibuat P bagian dari Q, yaitu karena 1, 2, 3 berada pada himpunan Q. Begitu juga contoh selanjutnya. Ada himpunan ketiga adalah himpunan sama. Disebut sama jika himpunan A dan B keduanya memiliki anggota yang sama tanpa melihat urutannya, berarti himpunan A dan B dikatakan sama jika anggota A termasuk anggota B dan demikian juga sebaliknya. Kesamaan himpunan A dengan himpunan B bisa dituliskan dengan lambang A sama dengan B. Contohnya adalah A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 3, 2, 1. Maka A sama dengan B dikarenakan tiap anggota himpunan A juga ada dalam anggota himpunan B. Juga sebaliknya, anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Bisa juga kita buat dengan huruf.
A sama dengan INDAH dan B ANDHI. Maka pada himpunan-himpunan ini walaupun dibacanya beda tetapi hurufnya sama. Jadi masih kita simpulkan dalam himpunan sama. Yang keempat ada himpunan ekuivalen. Dua himpunan bisa dikatakan ekuivalen jika jumlah anggota kedua himpunan tersebut sama, tetapi bendanya ada yang tidak sama. Contoh, P sama dengan A, I, U, E, O. Dan Q adalah 1, 2, 3, dan 4. Tentu saja ini berbeda. Dan jawabannya ialah kedua himpunan P dan Q anggotanya tidak sama, tetapi jumlah anggotanya sama. Maka himpunan P ekuivalen dengan Q, jadi P ini adalah simbolnya. 5. Ada himpunan saling lepas. Dua buah himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contohnya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 16, dan G ini adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Karena tidak ada anggota himpunan L dan G yang sama, maka himpunan L dan G adalah dua himpunan yang saling lepas. Jadi kita buat ini sebagai simbolnya. Setelah itu kita masuk ke bilangan real. Bilangan real atau bilangan real adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Angka desimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan real sebagai simbol R. Bilangan real biasanya digunakan untuk menulis nominal mata uang, akuntansi, dan pembukuan. Inilah garis bilangan yang telah kita buat. Garis bilangan dari 0 sampai 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Macam-macam bilangan real yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah sistem bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat. Contoh bilangan rasional yaitu 2 per 3, 5 per 7, 11 per 4, dan lain-lain. Bilangan irasional adalah sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, namun dapat ditulis dalam bentuk desimal. Contoh bilangan irasional yaitu akar 2, dan lain-lain. Bilangan bulat. Bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat ya, tapi nilainya yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z. Lambang ini berasal dari bahasa Jerman yaitu Zahlen yang berarti bilangan. Z yaitu ini adalah contohnya. Z sama dengan, bisa kita lihat di sini. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Contoh bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Dan seterusnya. Bilangan 0.
Bilangan 0 bukan berarti bilangan positif ataupun bilangan negatif. Di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan beradanya bilangan positif dan bilangan negatif maupun bilangan 0. Selanjutnya adalah operasi bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Contoh, ketika kita menjumlahkan dua bilangan bulat, simbol yang akan melekat pada bilangan bulat tidak berubah. Contohnya ialah 3 plus di dalam kurung 4 plus 4 sama dengan 3 plus 4 sama dengan 7. Di sini tidak ada perubahan karena dia tetap simbolnya melekat pada bilangan. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menuliskannya menggunakan lambang-lambang berikut ini. Misalkan, G dan H merupakan bilangan bulat. Jika G lebih besar dari H, maka bisa ditulis seperti simbol berikut ini. Begitu juga dengan jika G lebih kecil dari H, maka bisa ditulis dengan simbol ini. Dan jika G sama dengan H, maka bisa ditulis dengan simbol seperti ini. Oke, selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar maupun sebaliknya. Pada bilangan negatif, semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Di sini saya telah menunjukkan contoh sedikit di mana letak bilangan negatif, di mana letak bilangan positif. Selanjutnya, di pertemuan keempat yaitu ada himpunan bilangan real, yaitu ada bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilang bulat, di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Dan pada hakikatnya, transaksi dalam bilangan pecahan ini adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Di sini kita belajar jenis bilangan pecahan, yaitu ada pecahan murni, pecahan tak murni, dan pecahan campuran. Pecahan murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebutnya, atau bisa kita buat dengan simbol ini, di mana pecahan murni ini masuk ke dalam salah satu jenis pecahan biasa. Adapun contoh dari pecahan murni ini seperti 2 per 3, 4 per 7, 1 per 5, maupun 3 per 18. Ada pecahan tak murni. Pecahan tak murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari nilai penyebutnya, atau dikenal dengan simbol seperti ini. Adapun contoh dan pecahan tidak murni ini antara lain 5 per 3, 4 per 3, dan 11 per 7. Di sini ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Ini adalah contohnya antara lain yaitu 1 per 2, 2 per 3, 3 per 5, dan lain-lain. Di sini ada penjumlahan pecahan. Untuk bilangan pecahan yang memiliki penyebut sama, maka yang perlu dijumlahkan hanya angka di bagian atas, atau bisa disebut dengan pembilang. Contohnya, 4 per 4 ditambah 2 per 4, maka yang dijumlahkan hanya yang di atas. Jadi
4 ditambah 2 sama dengan 6. Yang di bawah tetap sama dengan 4. Jadi 6 per 4. Bilangan pecahan tidak bisa untuk dijumlahkan secara langsung apabila penyebutnya berbeda nilai. Dalam mengubah pecahan agar penyebut menjadi sama, maka perlu menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau disebut dengan KPK. Dari kedua penyebut tersebut, adapun contohnya sebagai berikut. 1 dibagi 1 per 6 ditambah, contoh 1 per 6 ditambah 3 per 4. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 24. Penyelesaiannya, 1 dikali 4 ditambah 3 dikali 6 per 6 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 18 sama dengan 22 per 24. Di sini ada jenis-jenis bilangan pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Ini saya telah membuat contohnya. Ini dia contohnya. Dan selanjutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari atas pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Ini telah saya sediakan contohnya. Lanjut. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contoh 1, satu angka di belakang koma, yaitu 0,1 sama dengan 1 per 10. Contoh yang kedua adalah 2 angka di belakang koma, yaitu 0,75 sama dengan 75 per 100 sama dengan 3 per 4. Selanjutnya adalah pecahan persen. Pecahan persen adalah merupakan suatu bilangan yang dibagi 100. Contohnya 40% dibaca dengan 40% dan nilai sama dengan 40 per 100 atau sama dengan 0,4. Yang kedua ada 50% dibaca dengan 50% dan ditulis dengan simbol seperti ini. Nilainya sama dengan 50 per 100 atau sama dengan 0,50. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan dilakukan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Di sini saya telah membuat contohnya, yaitu 4 per 8. 4 adalah pembilang dibagi 2, 8 adalah penyebut dibagi 2. Sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Begitu juga contoh selanjutnya. Selanjutnya ada mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini telah saya sediakan juga contoh dan maksud dari mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu di situ ada rumusnya. Dan selanjutnya operasi hitung bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan. Di sini telah saya buat dan saya jelaskan, yaitu A per B ditambah C per D sama dengan A plus C per B. Kita coba buat contoh lain, yaitu 6 per 3 ditambah 4 per 3. Kita lihat rumusnya. A di atas ditaruh ke tengah A plus C. Berarti 6
ditambah 4. 6 ditambah 4 per B. B di sini adalah 3. Jadi 6 tambah 4 per 3 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10 per 3. Jadi 10 per 3. Begitu juga contoh selanjutnya. Di sini ada pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini saya juga telah menyediakan contoh rumus dan contoh pengerjaannya. Di sini kita kerjakan yaitu A B per C sama dengan A kali C tambah B per C. Selanjutnya, perkalian dan pembagian. Di sini kita hanya mengalihkan penyebut dan pembilang. Di sini telah saya buat contoh yaitu 2 per 5 dikali 4 per 7. Yaitu kita pindahkan 2 dikali 4 per 5 dikali 7 sama dengan 8 per 35. Selanjutnya kita memasuki pada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka. Hanya bisa dibagi dengan angka 1, bilangan itu sendiri. Angka 2 adalah bilangan prima karena hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 2. Angka 8 bukanlah bilangan prima karena selain bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 8 juga bisa dibagi dengan angka 2 dan 4. Di sini saya telah menampilkan contoh bilangan prima dari 1 sampai dengan 100. Boleh kalian amati. Dan selanjutnya saya juga telah membuat contoh bilangan prima 1 sampai dengan 1000. Dan inilah contoh soal bilangan prima. Saya akan jelaskan contoh soal bilangan prima ini. Soalnya adalah mengapa 6 bukan bilangan prima. Di sini kita jawab karena tadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya atau 1. Di sini kita lihat mengapa 6 itu bukan bilangan prima. Karena 6 dibagi 1 bisa, 6 dibagi 2 juga bisa, 6 dibagi 3 juga bisa, dan 6 dibagi 6 juga bisa. Jadi 6 bukanlah bilangan prima. Oke, selanjutnya adalah bilangan komposit atau kebalikan bilangan prima. Kebalikan dari bilangan prima adalah bilangan komposit, yaitu bilangan asli, bernilai lebih dari 1, serta memiliki lebih dari 2 faktor pembagi. Bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, dan seterusnya. Angka negatif 0 dan 1 bukan termasuk bilangan komposit dan juga bukan bilangan prima. Hal ini disebabkan karena di sini kita perhatikan angka negatif bukan bilangan asli dan angka 0 mempunyai tak terhingga faktor dan bukan bilangan asli. Angka 1 karena hanya mempunyai 1 faktor. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang baik, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.